kami dari stakeholder yang ada, bukan hanya TNI Polri tapi juga bergandengan tangan dengan dari pemerintah daerah, kemudian tokoh-tokoh agama lainnya untuk bisa mensukseskan pelaksanaan hari besar ini. Kemudian tentunya H-1 sampai dengan hari H kita juga akan ada melaksanakan pengamanan secara terbuka, pengamanan secara tertutup, kemudian beberapa ruas-ruas jalan yang akan kita lakukan rekayasa, apakah itu nanti bisa jadi satu jalur atau bisa kita tutup dan kita alihkan. Itu semua untuk memperlancar proses pelaksanaan ibadah keagamaan ini. Di tahun ini 2021 ini merupakan kita sudah diberikan kesempatan, ya, sebuah hal yang membahagiakan bahwa umat beragama kita semua sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Kita bisa merayakan yang sebelumnya di tahun 2020 memang ada situasi pandemi yang betul-betul kita menjadi meminimalisir semua aktivitas yang bersifat kegiatan yang di luar rumah. Namun dengan tahun ini kita sudah cukup diberikan kelonggaran, tentunya ini juga atas izin Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua kaitannya dengan masalah pandemi ini berangsur-angsur mulai bisa kita kendalikan. Dan di wilayah kita, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami juga sudah melakukan analisa penilaian bahwa di wilayah kita ini masih masuk dalam kategori zona hijau kaitannya dengan pandemi COVID-19. Namun untuk itu saya selaku Kapolres Kepulauan Yapen berharap bahwa seluruh masyarakat kita yang akan melaksanakan kegiatan ibadah, baik itu umat Islam yang akan merayakan sholat Id bersama di alun-alun Trikora, termasuk juga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah nanti untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tanggal yang sama, betul-betul memperhatikan protokol kesehatan sehingga berjalannya proses ibadah ini juga tidak akan menimbulkan klaster baru, tidak akan menimbulkan hal-hal yang nanti bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan kita. Sehingga baik itu pengurus, ya, termasuk kita sendiri selaku umat beragama, mohon kiranya nanti pada hari H pelaksanaan itu kita sama-sama menjaga agar wilayah kita tetap sampai dengan nanti selesai perayaan ibadah ini tetap menjadi kategori zona hijau tadi. Terkait dengan larangan mudik, ya, yang sudah kita ketahui bersama, pemerintah pusat sudah memberikan surat edaran kepada kita semua sampai dengan ke wilayah kita di kabupaten. Kami dari pihak kepolisian didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, kita sudah melaksanakan operasi ketupat Matoa tahun 2021 dan beberapa titik yang kami gelar di lapangan, baik itu yang berada di pelabuhan, kemudian juga di lokasi tempat keramaian atau sentra-sentra ekonomi masyarakat yang berada di wilayah kota kita. Nah, kaitannya dengan himbauan untuk larangan mudik ini sudah kami sosialisasikan dan kita juga turut berbahagia bahwa minat untuk melaksanakan mudik, ya, masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk keluar itu juga sudah semakin jauh berkurang. Kita bisa menekan angka ini sehingga kita juga membantu daerah lain yang menjadi tujuan mudik itu sendiri. Kemudian antisipasi yang berikutnya adalah masuknya arus mudik yang ke wilayah kita dari daerah luar Kepulauan Yapen. Ini kita juga sudah mengambil langkah-langkah. Selain kita melakukan pengecekan, pemeriksaan identitas, termasuk juga persyaratan kesehatan yang harus dibawa dan dilampirkan oleh masyarakat yang masuk ke wilayah kita, kami juga tim melakukan uji sampling atau mengambil sampling dari masyarakat ataupun pemudik yang masuk, sehingga kita juga bisa mengambil antisipasi apakah dari sekian banyak warga masyarakat yang masuk ke Kepulauan Yapen ini bisa kita nyatakan terbebas dari COVID. Sehingga kita juga menjaga masyarakat kita yang ada di sini dengan situasi zona hijau ini jangan sampai ada warga masyarakat lain yang masuk ke wilayah kita ini tidak kita deteksi dengan baik. Sehingga nanti kalau ini bisa
lolos ya, kita tidak berharap bahwa nanti ini menjadi klaster baru di wilayah kita. Sejauh ini dari hasil laporan tim yang ada di lapangan, khususnya di wilayah area pelabuhan dan beberapa titik-titik pintu masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, sudah kita ambil sampel dan tidak ditemukan ya, dalam kondisi yang apakah itu suhu tubuhnya sehingga juga hasil rapid antigennya itu reaktif atau bahkan mungkin positif COVID. Jadi kita bersyukur sampai dengan hari ini semua tim yang bekerja di lapangan sudah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga kita bisa menjamin kepada masyarakat bahwa sampai dengan hari ini kita bisa menjaga situasi dari penyebaran COVID atau pandemi COVID-19 ini di wilayah kita bisa kita kendalikan dengan baik.